Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Prayogo Prabowo, salah satu dosen pada program studi Magister Ilmu Hama Tanaman pada Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Video ini saya buat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Taksonomi dan Sistematika Serangga dengan kode mata kuliah PNH 2024 6004. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS atau 2.0 untuk tatap muka, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil bagi mahasiswa program Magister Ilmu Hama Tanaman dan dilakukan dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan dengan 2 asesmen di UTS dan di UAS. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar klasifikasi, identifikasi, dan penamaan serangga berdasarkan karakter morfologi, anatomi, serta pendekatan sistematika modern. Mahasiswa akan mempelajari hierarki taksonomi, kode nomenklatur zoologi, teknik pembuatan kunci identifikasi, serta penggunaan data morfologis dan molekuler dalam rekonstruksi filogeni serangga. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan keterampilan praktis seperti pengumpulan, pengawetan, dan dokumentasi spesimen serangga, baik untuk keperluan riset ilmiah dan koleksi referensi. Mata kuliah ini berperan penting dalam membangun pemahaman mahasiswa terhadap keanekaragaman serangga dan pentingnya sistematika dalam studi ekologi, evolusi, pertanian, serta pengelolaan hama terpadu. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu pada CPL 4 tentang pendidikan dan pemahaman, mahasiswa mampu menunjukkan pengetahuan mendalam dan tingkat lanjut tentang taksonomi, fisiologi, ekologi, dan toksikologi hama pertanian dalam pengelolaan hama terpadu, serta mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh hama tanaman baru yang muncul akibat perubahan iklim. Kemudian CPL 7 tentang inovasi dan kreativitas, mahasiswa membangun bisnis entomologi yang mencakup solusi inovatif untuk pengendalian hama dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kelayakan bisnis. Kemudian CPL 8, keterampilan teknis, yaitu menguasai identifikasi serangga modern, pemantauan dan teknologi pengelolaan hama, serta menerapkan teknik laboratorium dan lapangan yang canggih untuk pengendalian hama secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian CPL 9, untuk keterampilan praktis dan profesional, mampu merancang dan atau menerapkan strategi pengelolaan hama terpadu atau PHT secara interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner dalam lingkungan pertanian nyata dengan mempertimbangkan implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Untuk capaian mata kuliah dan sub CPMK, untuk mata kuliah ini ada beberapa, yaitu CPMK 1 yang relate dengan CPL 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar taksonomi serangga, termasuk klasifikasi, penamaan, identifikasi, dan sistematika serangga, atau yang berhubungan dengan CPL 4. Dan sub-CPMK-nya yaitu menjelaskan konsep dasar klasifikasi dan penamaan serangga sesuai kode internasional. Kemudian juga mendeskripsikan metode identifikasi serangga secara morfologi dan sistematika modern. CPMK 2, mahasiswa mampu membuat kunci identifikasi dan mengidentifikasi serangga berdasarkan karakter morfologi dan DNA sampai tingkat famili, serta serangga umum sampai tingkat spesies yang relate dengan CPL 8. Dengan sub CPMK,
membuat dan menggunakan kunci identifikasi berdasarkan karakter morfologi dan DNA serangga, serta menguji validitas kunci identifikasi serangga menggunakan spesimen asli. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan strategi pengelolaan hama secara inter dan multidisipliner berdasarkan taksonomi serangga atau yang sesuai dengan CPL 9. Dengan sub CPMK menjelaskan konsep inter dan multidisipliner dalam pengelolaan hama tanaman dan menerapkan informasi taksonomi dalam merancang strategi pengelolaan hama terpadu. Kemudian yang terakhir atau CPMK 4, mahasiswa mampu berinovasi dan menciptakan bisnis berbasis ilmu taksonomi serangga yang sesuai dengan CPL 7 dengan sub CPMK mengembangkan ide inovatif dan peluang bisnis dalam bidang taksonomi serangga. Penyampaian mata kuliah ini diawali dengan menyampaikan RPS pada awal perkuliahan dan kontrak perkuliahan pada mahasiswa di awal semester. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan bahan pembelajaran dan memanfaatkan platform multimedia seperti YouTube, Kahoot, atau aplikasi atau software digital yang lainnya. Dan juga disertai dengan proses interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk diskusi dan proyek. Untuk mendukung perkuliahan, pada mata kuliah ini juga direkomendasikan beberapa referensi bacaan seperti Describing Species yang merupakan salah satu bacaan wajib bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Selain itu juga ada beberapa bahan bacaan yang bisa digunakan seperti Hymenoptera of the World, salah satu buku untuk mengidentifikasi Hymenoptera parasitica, dan juga beberapa buku taksonomi yang lain. Kemudian untuk assessment atau evaluasi, digunakan beberapa metode pada UTS dan UAS dengan proporsi nilai 50%, kemudian dilanjutkan dengan proyek atau penugasan sebesar 30%, dan 20% untuk kuis atau evaluasi mingguan di setiap perkuliahan. Untuk lebih lanjutnya, setelah ini kita akan menyimak bagaimana proses perkuliahan di kelas untuk salah satu subtopik dalam mata kuliah taksonomi dan sistematika serangga. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, gimana keadaannya? Semua sehat ya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang taksonomi dan sistematika serangga. Nah, minggu ini, minggu ke-7, kita akan lanjut mempelajari tentang kunci identifikasi dalam taksonomi serangga. Nah, jadi harapannya nanti setelah kita mempelajari materi ini, nanti teman-teman akan bisa mengetahui prinsip penyusunan kunci identifikasi serangga, kemudian juga bisa membuat kunci identifikasi dan mengidentifikasi serangga berdasarkan karakter morfologi serangga. Sebelumnya, kira-kira siapa yang baru mendengar atau sebelumnya yang sudah pernah mendengar tentang kunci identifikasi serangga? Ada yang sudah? Oke. Good. Jadi hampir semuanya sudah ya. Kenapa kunci identifikasi itu penting dalam bidang taksonomi serangga? Karena ada beberapa hal, misalnya kira-kira dua serangga ini, dua kupu-kupu ini satu spesies atau beda spesies? Kalau dilihat dari morfologinya. Mirip ya?
sekelas mirip. Ya, padahal keduanya merupakan spesies yang berbeda, bahkan dari genus yang berbeda. Ya. Sama seperti ini, misalnya. Kira-kira dari segi morfologi atau corak yang ada pada tubuh serangga ini gitu ya, apakah ini satu spesies atau berbeda-beda? Berbeda kan ya? Padahal ini juga masih satu spesies. Nah, sama dengan itu, pada capung juga ada karakter yang berbeda, tapi sebetulnya dia masih dalam satu spesies. Jadi kita perlu membuat suatu panduan identifikasi yang konsisten dan dapat digunakan oleh banyak orang dan tidak membingungkan. Kalau kita hanya dari morfologi secara umum gitu ya, itu sangat relatif dan bisa keliru. Nah, gitu. Jadi kunci identifikasi adalah alat bantu untuk mengidentifikasi organisme berdasarkan morfologi yang dapat diamati, ya, bisa bermacam-macam. Nah, nanti kita akan membuat atau mengenali ya spesies dengan cara sistematis dengan serangkaian pilihan yang berjabat. Oke, berikutnya setidaknya ada 2 jenis kunci identifikasi. Yang pertama adalah dikotom, yang kedua ada polyphyletic atau multi-akses. Bedanya adalah untuk dikotom nanti kita akan diberikan pilihan-pilihan yang berpasangan. Ya, jika tidak A, ya B gitu ya karakternya, dan kemudian dilanjut ke karakter selanjutnya. Sedangkan untuk kunci polyphyletic atau kunci multi-akses, kita bisa memilih secara langsung beragam karakter yang kita temui. Dari situ akan muncul pilihan-pilihannya. Seperti yang pernah saya buat, ini adalah kunci identifikasi untuk hama Lepidoptera pada komoditas hortikultura. Itu. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana sih kita menyusun kunci determinasi dikotom. Nah, memang sebagian besar kunci identifikasi yang disusun oleh para taksonom adalah kunci yang berbentuk dikotom atau yang saling berpasangan, gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah kunci yang berbentuk dikotom, gitu ya, yang berbentuk pilihan-pilihan yang berpasangan, gitu ya. Secara umum begitu. Ini contohnya adalah kunci untuk menemukan famili pada ordo Hymenoptera. Ya. Nah, yang jelas pada kunci dikotom nanti akan diberi opsi 2 yang bertentangan, gitu ya. Kemudian setiap pasangan pilihan tadi itu harus saling eksklusif, ya. Tidak bisa keduanya benar. Kemudian menggambarkan perbedaan karakter yang tidak ambigu atau jelas. Nah, kemudian nanti untuk membuat kunci identifikasi harus dengan kata yang sebisa mungkin singkat dan tidak ambigu. Nah, kemudian setiap langkah nanti akan membawa ke tahapan selanjutnya untuk memilih karakter yang lain untuk sampai ke identitas yang dituju. Nah, kira-kira begitu. Setidaknya dalam membuat kunci identifikasi kita harus menemukan karakter morfologi yang efektif. Setidaknya ada 4 ketentuan atau 4 karakter yang bisa kita gunakan dalam membuat kunci identifikasi. Yang pertama harus mudah diamati, kemudian bersifat diskriminatif, artinya harus bisa tegas membedakan antara satu dan yang lain, kemudian stabil dan konsisten atau tidak ambigu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Misalnya adalah mudah diamati, artinya kita tidak perlu menggunakan alat bantu yang spesifik, gitu ya, terutama pada
tahapan awal pembuatan kunci identifikasi. Misalnya ini di nomor awal-awal 1 atau sampai 3 ini ada keterangan apakah serangga itu memiliki sayap yang berkembang dengan baik atau tidak. Nah, itu kan jelas, mudah diamati. Berikutnya diskriminatif, jelas membedakan, gitu ya, antar taksa yang ingin dimaksud. Misalnya pada ordo Odonata, jelas misalnya pada subordo Zygoptera dan Anisoptera adalah misalnya dari bentuk kepala atau besarnya area mata pada kepala. Misalnya ordo Anisoptera memiliki mata yang sangat besar dan jarak antara mata kanan dan kiri hampir tidak ada atau berimpitan, sedangkan pada Zygoptera kedua mata terpisah relatif jauh. Demikian juga untuk karakter sayap, apakah sayap depan dan belakang relatif sama seperti pada ordo Zygoptera atau sayap depan dan belakang berbeda bentuk pada ordo Anisoptera. Jadi yang kedua harus diskriminatif, jelas membedakan. Kemudian karakter itu stabil. Teman-teman bisa melihat, misal pada lalat mata tangkai atau Diopsidae, secara karakter, secara ukuran berbeda. Sehingga ukuran itu tidak bisa digunakan sebagai karakter morfologi pada kunci identifikasi. Karena keduanya masih satu spesies tapi hanya berbeda jenis kelamin. Yang lebih besar adalah jantan, sedangkan yang lebih kecil betina. Demikian pula pada salah satu serangga pada ordo Orthoptera atau familia Acrididae, meskipun berbeda warna, tapi masih dalam satu spesies. Karena dia hidup pada kondisi yang berbeda. Jadi, warna dan ukuran sebaiknya dihindari dalam pembuatan kunci identifikasi karena sifatnya yang kurang stabil. Gitu. Yang berikutnya adalah tidak ambigu. Nah, tidak menggunakan kata yang lebih besar, agak besar, cukup besar, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi bisa menggunakan kata ukuran atau menggunakan istilah ukuran, tapi dia membandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya, untuk membedakan kedua famili di ordo Orthoptera ini, Acrididae dan Eumasticidae ini, kita bisa membandingkan antara femur tungkai depan yang tidak lebih panjang dari antena. Sedangkan pada Eumasticidae ini, femur tungkai depannya lebih panjang dari antena. Nah, jadi jika mau membandingkan ukuran harus dibandingkan dengan bagian tubuh lain di spesimen yang sama. Demikian juga untuk sayap misalnya. Ukuran juga lobe pada sayap belakang yang lebih besar dari venasi yang lain. Jadi membuat dia tidak ambigu atau konsisten dengan ukuran bagian tubuh yang lain. Gitu ya, kira-kira. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Mungkin saya mau bertanya, Pak Oke, Yogo. silakan, Novita. Baik, saya ingin bertanya, Ya. apakah serangga herbivora dan serangga karnivora itu bisa menjadi karakter untuk menentukan kunci identifikasi di serangga? Karena selama ini saya agak bingung di situ, Pak. Oke. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang baik. Nah, jadi Novita bertanya apakah misalnya karakter atau sifat organisme itu yang sebagai karnivor atau herbivor itu bisa digunakan sebagai salah satu ciri kunci dalam membuat kunci identifikasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya adalah menentukan dari karakter morfologi. Sedangkan sifat karnivor maupun herbivor adalah yang bisa kita amati untuk perilaku atau behavior. Nah, sehingga kenapa kadang kita tidak bisa menggunakan itu? Karena kita hanya menerima spesimen yang sudah tersedia, sehingga kita tidak tahu saat hidup dia mengkonsumsi atau pakannya bersifat tanaman atau herbivor atau serangga lain atau karnivor gitu. Jadi sebaiknya kita menghindari karakter perilaku, tapi fokus pada morfologi.
gitu ya. Saya kira cukup jelas. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Biasanya pada kunci identifikasi ada beberapa tips agar kita bisa mudah atau memudahkan pengguna dalam memakai kunci yang kita buat. Jadi kita gunakan istilah yang familiar atau konsisten gitu ya. Kemudian semakin simpel kunci yang kita buat sebetulnya lebih baik. Karena kalau panjang akan membuat lelah juga dan resiko salahnya atau tersesatnya lebih banyak. Kemudian juga kita perlu verifikasi sehingga biasanya tidak hanya satu spesimen tapi kita butuh beberapa spesimen untuk memverifikasi apakah karakter itu konsisten atau tidak. Kemudian pada kunci identifikasi biasanya akan disertai dengan gambar atau keterangan untuk mendukung memudahkan pengguna. Gitu ya. Kemudian di awal juga biasanya ada instruksi atau bagaimana sih cara menggunakan kunci yang kita buat tadi, gitu ya. Seperti ini, biasanya akan ada bagaimana sih kunci itu digunakan, tahapan-tahapannya, dan ada gambar-gambar yang memudahkan kita untuk menemukan karakter yang dituju, gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita ke kesimpulan, oleh karena itu nanti setelah ini mungkin untuk materi cukup. Nah, teman-teman setelah ini saya beri waktu untuk berdiskusi, mungkin dua orang ya, ada yang 3 ya. Nanti untuk mencoba membuat kunci identifikasi berdasarkan karakter morfologi. Nah, karena untuk memudahkan kita tidak menggunakan serangga langsung, tapi kita akan menggunakan atau mensimulasi dengan beberapa karakter di mainan. Oke, mungkin bisa dibagikan. Oke. Cukup ya. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan membuat kunci identifikasi dari karakter yang sudah disampaikan, dan nanti setelah selesai nanti teman-teman akan bertukar dengan teman yang lain untuk memverifikasi apakah kunci yang dibuat sudah tepat atau belum. Gitu. Nah, untuk itu mungkin saya akan contohkan bagaimana mengawali untuk membuat kunci identifikasi yang berpasangan. Oke. Misalnya pada karakter kelompok spesimen ini. Oke. Kita bisa mengawali dengan membedakan jika dibagi menjadi 2 kelompok organisme, karakter apa yang paling mudah diamati untuk teman-teman? Alat gerak. Apa lagi? Adanya sayap dan tidak. Nah, sehingga untuk membuat kunci identifikasi biasanya akan dimulai dari nomor 1, yaitu misalnya hewan bersayap. Kemudian pasangannya kita akan tulis sebagai 1 aksen. Harus tegas seperti tadi, diskriminatif, sehingga pasangannya adalah hewan tidak bersayap. Oke, karena yang bersayap cuma 1, langsung akan ketemu nama organismenya. Nah, sedangkan karena ini ada banyak, nanti akan lanjut ke nomor 2. Nanti di nomor 2 akan ada lagi, misalnya 2 dari karakter ini yang bisa dibedakan adalah misalnya berjalan dengan 2 kaki dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Nah, nanti di sini akan kita tulis berjalan dengan 2 kaki.
Kemudian pasangannya 2 aksen berjalan dengan 4 kaki. Ini akan lanjut ke nomor 3 dan dia misalnya akan berlanjut ke nomor 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu tahapan-tahapan untuk menyusun kunci dikotom dalam identifikasi serangga. Nah, untuk hari ini kita simulasi dengan spesimen yang ada, yaitu beberapa fauna atau flora yang ada di masing-masing teman-teman. Saya kira itu, silakan bisa dikerjakan. Udah? Cukup? Oke. Oke, kalau sudah cukup, nanti kita silakan nanti berpendapat dari masing-masing atau dari beberapa kelompok untuk menilai apakah kunci yang dibuat oleh kelompok lain sudah sesuai atau ada yang perlu dikoreksi atau perlu diperbaiki, gitu ya. Ya, silakan. Oke. Oke, jadi di sini saya mewakili dari kelompok saya bersama Mbak Ranti akan menyampaikan sedikit tentang kunci identifikasi yang sudah kami terima. Sebenarnya secara keseluruhan sudah tepat, tapi menurut kami ada koreksi sedikit untuk bagian salah satu spesies yang kami identifikasi tadi. Ini di sini dilihat bahwa ini adalah gajah ya, teman-teman. Untuk dari kunci identifikasinya sendiri sudah masuk akal sebenarnya. Untuk nomor satu itu dia dapat bergerak, kemudian dia memiliki kaki. Tapi untuk yang masuk ke nomor selanjutnya itu di sini dituliskan bahwa gajah itu tidak memiliki rambut. Sedangkan sependek dari kami yang sudah belajar, untuk mamalia itu sebenarnya mereka semua punya rambut seperti itu. Sedangkan di sini dituliskan untuk gajah diklaimnya tidak ada rambut. Padahal kalau menurut kami untuk gajah seharusnya dia punya rambut seperti itu, Pak. Oke. Jadi untuk keseluruhannya kami pikir sudah tepat seperti itu membuatnya. Baik. Oke, terima kasih Hayu atas penilaiannya gitu ya. Nah, untuk kelompok lainnya ya. Oke, nanti bisa dikoreksi masing-masing, gitu nanti bisa disampaikan ke kelompok pembuatnya. Memang ada beberapa yang perlu kita hindari sebaiknya apa yang memang ada di karakter itu. Jadi tadi mungkin karena spesimennya menggunakan kata rambut ya, itu kan juga ambigu ya, karena di spesimennya kita tidak menemukan, tapi di kehidupan nyatanya kita mungkin meyakini bahwa gajah itu berambut. Jadi gitu ya. Jadi sehingga tadi kembali yang perlu kita tekankan adalah karakter yang digunakan harus mudah diamati, kemudian stabil, kemudian juga diskriminatif dan tidak ambigu atau konsisten. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dulu ya untuk topik kali ini, bahwa tadi kunci identifikasi ini penting untuk menentukan karakter atau menentukan spesimen atau objek yang ingin kita identifikasi, dan kemudian kita harapannya bisa menggunakannya untuk berbagai macam penggunaan, misalnya untuk identifikasi hama secara praktis dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, karakter-karakternya harus konsisten, stabil, tidak ambigu, mudah diamati dan sebagainya. Dan perlu verifikasi sebelum kunci itu digunakan, sehingga apa yang kita buat itu bisa betul-betul yakin bahwa dapat digunakan dengan benar. Saya kira demikian untuk kuliah pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, dan nanti kita ketemu di pekan depan dengan topik yang baru. Saya kira demikian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.